Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Akbar dari Ekonomi Syariah dengan NIM 231011628. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS saya pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Jawaban untuk nomor 1 ialah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui pengelolaan dana publik dan sosial di perbankan syariah serta lembaga keuangan mikro syariah terdapat beberapa cara. Yang pertama ada mengoptimalisasi ziswaf atau zakat, infak, dan wakaf. Ziswaf nantinya akan berguna untuk membantu masyarakat kalangan bawah dan membangun infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, pembiayaan berbasis bagi hasil untuk pelaku UMKM. Dengan cara ini dapat membantu para UMKM mendapatkan modal untuk menjalankan usaha tanpa memberatkan UMKM-nya itu sendiri. Dua cara tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan dana publik dan sosial di perbankan syariah serta lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 2. Bentuk dari pelaksanaan pajak dalam Islam sendiri ada beberapa, tetapi yang paling utama adalah zakat. Zakat sendiri adalah pajak penghasilan yang diwajibkan kepada setiap muslim yang penghasilannya dalam setahun sudah mencapai minimal wajib zakat. Zakat sendiri merupakan 2,5% dari keseluruhan pendapatan setahun si wajib zakat. Dalam pemungutan pajak di Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya. Pertama, mengutamakan nilai keadilan dan keseimbangan. Maksudnya, pemungutan pajak tidak boleh dibebankan ke satu pihak saja, tetapi harus merata sesuai kemampuannya. Kedua, dalam pengelolaan pajak harus transparan dan amanah. Ketiga, tujuan dari pemungutan pajak harus digunakan untuk kebaikan umum seperti membangun infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 3. Di zaman sekarang ada beberapa jenis institusi keuangan publik Islam. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama ada OPZ. Merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah yang diberikan oleh umat muslim untuk orang yang berhak. Yang kedua ada lembaga wakaf. Peran dari lembaga wakaf ini adalah mengelola aset wakaf, menggunakan hasil atau manfaat dari aset wakaf untuk kesejahteraan umum dan memelihara aset wakaf itu sendiri. Yang ketiga ada Baitul Mal wa Tamwil. Merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk para UMKM. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 4. Menurut saya, perkembangan OPZ di zaman sekarang sudah terbilang cukup bagus. Karena dengan adanya OPZ yang berbasis digital, sangat membantu para wajib pajak membayarkan zakatnya. Serta semakin banyak opsi dalam pembayaran zakat tersebut. Sehingga para wajib zakat akan semakin mudah membayarkannya. Tetapi OPZ masih belum optimal dalam penyebaran informasi terkait OPZ itu sendiri. Akibatnya masih banyak kalangan muda atau Gen Z yang belum mengetahui OPZ. Selanjutnya ada jawaban soal nomor 5. Perbedaan yang terdapat pada lembaga keuangan mikro syariah, yang pertama adalah tidak adanya riba. Sesuai dengan prinsip syariah, riba merupakan hal yang dilarang sehingga tidak digunakan. Yang kedua, akad yang dipakai. Akad-akad yang dipakai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, mengutamakan profit sharing. Dengan mengutamakan prinsip profit syariah atau bagi hasil ini bertujuan agar tidak memberatkan para nasabahnya. Yang keempat, tujuan dari lembaga. Tujuan lembaga keuangan mikro syariah untuk nilai sosial, bukan untuk keuntungan saja. Selanjutnya dan soal terakhir, soal nomor 6 adalah pengelolaan dana publik di perbankan syariah, yaitu yang pertama menghimpun dana.
bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat. Yang kedua, penyaluran dana. Setelah bank mendapatkan dana dari masyarakat, bank syariah akan memutar dana tersebut melalui akad-akad yang sesuai prinsip syariah seperti mudorobah, murabahah, dan ijarah. Mungkin sekian jawaban UTS pada matkul keuangan publik syariah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.